Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktik kimia terpadu dengan materi analisis proksimal. Hari ini saya akan mencoba memaparkan tentang analisis proksimat bagian analisis kadar air. Analisis proksimat adalah metode analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan zat makanan atau nutrisi dari satu bahan pangan atau pakan. Adapun manfaat analisis proksimat itu adalah untuk mengidentifikasi kandungan zat makanan yang belum diketahui, menguji kualitas bahan yang telah diketahui dan dibandingkan dengan standarnya, mengevaluasi hasil formula pangan atau pakan yang telah dibuat, serta merupakan dasar untuk analisis lebih lanjut. Analisis proksimat terdiri dari analisis kadar air, abu, protein, karbohidrat, serat kasar, lemak, dan gula. Umumnya penyajian data dalam bentuk kesatuan persen. Adalah zat makanan yang paling sederhana. Air memiliki sifat yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kilopascal atau 1 bar, suhu 273,15 Kelvin atau 0 derajat Celcius. Air adalah satu pelarut yang sangat penting yang memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat kimia lainnya, seperti garam-garam, gula, asam, beberapa jenis gas, dan banyak macamnya seperti molekul organik. Air dalam bahan pangan berfungsi sebagai faktor kualitas dalam pengawetan dan mempengaruhi stabilitas dari satu produk. Kemudian, air juga berfungsi sebagai pembentuk kenyamanan dalam kemasan atau pengiriman produk. Serta, air berfungsi juga untuk mengetahui komposisi standar dari bahan pangan tertentu. Bentuk air dalam bahan pangan itu terdiri dari 3, yaitu air terikat secara fisika, air bebas, dan air yang terikat secara kimia. Untuk metode pengukuran kadar air terbagi 2, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Adapun cara langsung terdiri dari pengeringan dan destilasi, kemudian cara langsung itu adalah kimiawi, fisis, dan fisika. Untuk pengeringan adalah salah satu dari cara pengukuran kadar air secara langsung, yaitu penentuan kadar air tergantung dari sifat bahan, dengan prinsipnya memanaskan pada sampel dipanaskan pada suhu 100 sampai 105 derajat Celcius sampai diperoleh berat konstan. Dengan bobot dari sebelum dan sesudah pengeringan itu adalah banyaknya uap air yang diuapkan. Adapun syaratnya dengan pengeringan adalah untuk semua sampel yang tidak mengandung senyawa volatil dan rusak pada suhu 100 derajat Celcius. Caranya sebagai berikut, yaitu ditimbang bobot kosong, kotak timbang, kemudian isikan dengan sampel yang akan ditentukan kadar airnya, masukkan dalam oven, keringkan selama kurang lebih 1-2 jam pada suhu 105 derajat Celcius, lalu keluarkan, masukkan ke dalam desikator, dinginkan hingga kurang lebih sekitar 30 menit, lalu lakukan penimbangan hingga bobot tetap. Adapun rumus perhitungannya adalah kadar air didapat dari bobot air yang hilang dibagi dengan bobot sampel dikali 100%. Untuk bobot air yang hilang didapat dari bobot awal dikurangi bobot pengeringan. Cara kedua adalah dengan destilasi, disebut juga dengan cara silol atau cara Aufhauser, karena menggunakan alat yang bernama Aufhauser. Digunakan untuk bahan yang banyak mengandung lemak dan komponen mudah menguap di samping air. Adapun syarat sampelnya adalah sampelnya memiliki sifat yang sama dengan sampel yang digunakan pada metode oven vakum. Dasarnya, air dikeluarkan dari sampel dengan pelarut organik yang memiliki titik didih air yang lebih tinggi daripada air, tidak campur dengan air, dan memiliki BJ atau bobot jenis lebih kecil dari air. Sehingga membuat air menguap terlebih dahulu dan berkumpul di dasar tabung bidwell sehingga volume air terkumpul dapat diketahui. Adapun keuntungannya dengan cara destilasi adalah 1, dapat digunakan bahan yang memiliki kandungan air yang sangat kecil, kemudian waktu yang diperlukan relatif singkat, yaitu sekitar 1 jam, dan dapat menghindari terjadinya oksidasi senyawa lipid atau dekomposisi senyawa gula, sehingga penentuan kadar air dapat dikatakan cukup akurat. Cara kerjanya adalah
sebagai berikut, yaitu ditimbang sejumlah sampel, larutkan ke dalam labu didih, kemudian tambahkan dengan pelarut silol. Pastikan tidak ada sampel yang menempel di dinding labu didih. Hubungkan dengan alat ophoster dan pendingin tegak atau pendingin libik. Kemudian sulingkan selama kurang lebih dihitung 1 jam mulai dari mendidih. Selanjutnya, dinginkan alat. Bilas pendingin libik sampai ophoster dengan pelarut silol. Pastikan tidak ada lagi titik-titik air yang menempel di dalam pendingin dan ophoster. Kemudian baca volume air yang terkumpul di tabung bidwell. Selanjutnya, silol yang tersisa di dalam labu didih sulingkan kembali dengan menggunakan soklet. Rumus perhitungan adalah kadar air didapat dari volume air dikali BJ air dibagi bobot contoh dikali 100 gram. Terima kasih.